sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi bekal bagi kita semua, bekal untuk menjalankan kehidupan kita di dunia dan mengarahkan setiap aktivitas yang kita lakukan ini dengan harapan, dengan ilmu yang kita dapatkan ini, seluruh kehidupan kita menghasilkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Tazkiyah An-Nufus, upaya untuk mensucikan jiwa. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan ziyadatul iman wa nuqsanihi, yaitu bertambahnya iman dan sebab-sebab kurangnya iman. Dan dalam pembahasan spesifiknya adalah 3 perkara perusak iman. 3 perkara perusak iman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 3 perkara ini bukan persoalan sederhana. 3 persoalan ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan yang sangat amat serius dan sangat besar urusannya ini. Jadi bukan urusan sederhana, urusan yang sangat serius dan sangat besar.
Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan, dan tidak boleh menganggap remeh 3 persoalan ini. Ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan segala bentuk keseriusan di dalam menghadapi 3 persoalan ini. Karena sangat serius, Pak. Ya. Kenapa dikatakan sangat serius? 3 perkara ini kenapa dikatakan persoalan besar? Karena 3-tiganya ini selalu ada di sisi kita. Saya ulangi, 3-tiganya ini selalu ada di sekitar kita. Bahkan sebagiannya itu kebutuhan kita dalam hidup ini. Ya, kebutuhan kita di dalam hidup ini. Nah, sekarang mari kita lihat apa 3 perkara yang menjadi faktor utama yang bisa merusak iman kita ini. 3 perkara tersebut meliputi, yang pertama adalah asyaiton. Asyaiton. Ini sebab utama rusaknya iman, rusaknya karakter, rusaknya pemahaman, rusaknya jalan hidup. Yang pertama ini syaitan. Yang kedua adalah ad-dunya wa fitnatuhu. Ya, dunia dengan kelezatan dan fitnahnya. Ad-dunya ladzatuhu wa fitnatuhu. Dunia dengan kelezatan-kelezatannya dan fitnah-fitnahnya. Ini nggak boleh main-main kita ini. Ini yang kedua. Dunia dengan kelezatan-kelezatannya dan fitnah-fitnahnya. Kemudian yang ketiga adalah bi'ah. Apa itu? Lingkungan. Lingkungan. Teman-teman hidup, sahabat-sahabat karib kita. Ini 3 persoalan yang menjadi sebab rusaknya keimanan kita. Baik, mari kita lihat satu persatu mungkin. Yang pertama tadi nomor syaitan. Di dalam pembahasan syaitan ini kita akan bagi menjadi beberapa penjelasan pembahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kabar dari Allah tentang kedudukan setan dalam kehidupan kita ini. Poin pertama, kita akan membahas tentang apa? Kabar dari Allah tentang kedudukan syaitan dalam kehidupan kita ini. Ini poin pertama. Kedudukan syaitan dalam kehidupan kita ini. Kita lihat di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35
Surat 35 ayat 6. Surat 35 ayat 6. Sudah ketemu? Ya, kita lihat surat 35 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innasyaiṭana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Poin pertama, Allah mengabarkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita. Apa kata Allah? Innasyaitan lakum aduwwun. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Ini kedudukan setan dalam kehidupan kita. Maka berarti dengan adanya ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita dalam menjalani hidup itu memiliki musuh. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting saya nggak punya musuh, itu keliru. Jelas Ibu? Jadi kalau orang mengatakan yang penting saya nggak punya musuh, saya akan berbuat sebaik-baiknya dengan orang, ini keliru pernyataan ini. Kenapa? Kalau Allah telah menempatkan setan itu sebagai musuh dan setan menjadikan kita sebagai musuh. Ya, setan itu melakukan permusuhan yang sangat besar kepada manusia. Setan itu menanamkan permusuhan terhadap manusia dan menjadikan manusia itu sebagai apa? Musuhnya. Oleh karena itu Allah pun memerintahkan kepada kita, fattakhiduhu aduwan. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh bagimu. Pun ini poin pertama. Nah, dengan poin pertama ini menimbulkan, menghasilkan sebuah sikap. Kalau kita sudah menjadi kalau kita sudah diberitahukan oleh Allah dan Allah sudah memberitahu kepada kita setan itu musuh dan setan menyatakan permusuhannya kepada manusia. Ini poin pertama. Dan kita lihat satu poin lagi. Ya. Di ayat berikutnya itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Perhatikan. Lanjutan ayat mengabarkan tentang apa itu, Bu? Jadi poin pertama Allah mengabarkan tentang kedudukan setan bagi kita. Poin yang kedua menjelaskan tentang apa? Programnya setan. Ya, di ayat ini menjelaskan tentang dua perkara. Perkara pertama Allah menjelaskan tentang kedudukan setan. Ayat berikutnya menjelaskan tentang apa? Programnya setan. Apa programnya setan di situ? Benar. Mengajak. Dia mengajak manusia, mengajak golongannya ini, mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Nah, persoalannya kita mau apa enggak diajak itu. Itu persoalannya.
Ya, ini poin pertama. Dalil pertama, berita pertama. Berita yang kedua kita lihat surat Yusuf ayat 5. Surat Yusuf ayat 5. Surat berapa Ibu? 12. Surat 12. Surat 12. Ayat 5. Tentang nasihat Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Ini nasihatnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Kita lihat di sana. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Silakan. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi-mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nabi Yakub memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bahwa setan itu musuh bagi manusia. Musuh bagi manusia. Ini poin pertama tentang status kedudukan setan di dalam kehidupan manusia. Poin kedua. Mari. Poin kedua. Allah menjelaskan, Allah menasihatkan kepada kita. Allah menasihatkan kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita waspada. Ini wasiat-wasiat dari Allah untuk kita. Dan perhatikan wasiat-wasiat ini, supaya kita berhati-hati dan waspada. Kenapa demikian? Mari kita simak kenapa Allah wasiatkan kita untuk hati-hati dalam masalah ini. Apa wasiat-wasiat Allah tersebut? Pertama, di surat An-Nur, di surat An-Nur, surat berapa Ibu? 24. Di surat An-Nur ayat surat 24 ayat 21. Jadi poin kedua membahas tentang apa? Wasiat-wasiat Allah, pesan-pesan Allah agar manusia berhati-hati dalam masalah ini. Wasiat pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Kita simak surat 24 ayat 21. Mari kita simak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada
walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Iya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mari kita lihat di situ wasiat Allah yang pertama. Allah mengingatkan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang pertama apa? Janganlah kamu ikuti langkah syaitan. Ini langkah-langkah syaitan. Masya Allah. Lah di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang dimaksud langkah-langkah syaitan itu? Sehingga kita tidak boleh apa? Mengikuti. Nah, kalau kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, wajib manusia mengetahui tentang apa? Langkah-langkah setan itu apa saja gitu. Lah kalau kita nggak ngerti langkah, bagaimana Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah tersebut? Sehingga kita membutuhkan apa yang dimaksud langkah-langkah setan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, yang dimaksud langkah-langkah setan itu artinya talbis. Tipu daya. Apa itu talbis? Tipu. Perangkap-perangkapnya. Jadi yang dimaksud langkah-langkah setan itu apa? Perangkap-perangkapnya. Itu jangan diikuti. Seruan-seruannya, ajakan-ajakannya, itu jangan diikuti. Nah, makanya ayat berikutnya mengatakan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, disebutkan oleh Allah di situ, sesungguhnya setan itu mengajak keji dan mungkar. Perbuatan keji dan perbuatan. Nah, berarti ketemu di sini sudah. Apa itu langkah-langkah setan? Setiap perbuatan keji dan setiap perbuatan pun bedane keji dan mungkar niku napa? Bedanya perbuatan keji dan mungkar itu apa? Kalau keji bukan kalau mungkar keji. Faksha, perbuatan keji, itu areal kerusakannya itu sangat luas dan panjang. Itu faksha. Keji. Jadi perbuatan keji itu areal kerusakannya itu sangat apa tadi? Panjang, sangat luas dan panjang. Artinya panjang itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Panjang itu bisa bertahun-tahun itu. Itu faksa. Jadi areal kerusakannya itu sangat mengerikan. Contohnya apa? Zina. Zina ini urusannya panjang. Ini contohnya aja. Dibuka surat 17 32. Surat 17 32. Ayat 32. Surat 17
Ayat berapa tadi? 30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Iya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan, Allah menamakan zina di situ dengan perbuatan apa? Keji. Kenapa? Kerusakannya sangat luas. Areal kerusakannya itu mengerikan, Pak. Makanya disebut zina termasuk perbuatan keji. Karena kerusakannya sangat luas. Apa diantaranya kerusakan yang ditimbulkan oleh zina? Satu, merusak kehormatan. Kehormatan. Yang kedua apa? Yang kedua, merusak nasab. Itu banyak sekarang kita temukan ketika seorang muslimah melakukan zina lalu hamil. Setelah itu melahirkan. Karena takut anaknya nanti itu gak pede, maka mulai sejak kecil dinisbatkan, bahkan dimasukkan kakak masuk keluarga mbahnya. Sehingga kalau manggil mbahnya itu manggil ibu, manggil ibunya itu manggil kakak. Dan itu kita temukan di masyarakat kita hari ini. Untuk apa? Nutupi aib. Coba jangan bisa bayangkan ini. Nasabnya rusak apa enggak? Dan itu terjadi. Masya Allah. Itu belum yang lain, Pak. Ya. Belum lagi pemahaman masyarakat terhadap masalah ini sangat tipis banget. Sehingga kadang-kadang coba lihat, dalam masalah ini kan panjang perbedaan para ulama. Satu misal begini, ada seorang wanita hamil di luar nikah, lalu dinikahi oleh seorang laki-laki. Katakan, yang menikahi kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang menikahi itu orang yang menghamilinya. Bisa jadi. Walaupun ini sebagian ulama, walaupun yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamili, maka status anak ini tetap tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki ini. Karena statusnya bukan anaknya. Sakit pun pahami? Disebut anak itu kalau sudah hasil pernikahan. Gitu loh. Jelas nih Pak ya? Tapi dalam istilah fikih itu ada ulama melarang kita mengatakan anak ini disebut anak haram, jangan. Sing perbuatan haramnya itu perbuatannya, anaknya nggak ikut-ikut. Sajane anaknya kepingin kok gak lahir saja gitu. Loh gitu. Kalau anaknya bisa nggak lahir kan, mending nggak lahir aku kan gitu. Maka tidak boleh dinisbatkan sebagai anak haram. Perbuatannya itu yang pun perhatikan. Ini diantara rusaknya nasab ini. Banyak kasus seperti ini. Ada di tetangga kampung itu, loh ini kok manggilnya kakak. Itu padahal ibunya yang melahirkan, dipanggil mbak. Akhirnya kakak itu dimasukkan ke dalam. Nah karena di kampung itu banyak yang nggak ngerti tentang hukum-hukum, ngerunding RT ini, ditukoni rokok Pak RT ini, terus Pak RT lebono kakakku ae. Anak iki nanti biar besarnya nggak minder. Coba nasabnya rusak apa enggak ini? Rusak. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi kasus, apalagi yang menikahi nanti bukan orang yang, nah itu tambah payah lagi. Itu bukan nggak ada hubungan mahram sama sekali di sana. Kalau sudah besar ini loh gimana? Perwalian, pembagian waris. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan masalah ini. Dikaji yang betul-betul sehingga gak sembrono dengan masalah ini.
Jelas? Nah, itu satu. Poin kedua, ada kalanya orang hamil di luar nikah, anaknya dititipkan di tempat-tempat penampungan yang kemudian menghilangkan identitas. Di Sidoarjo ada panti asuhan menerima yang seperti itu tanpa identitas. Ibunya nyerahkan, setelah itu nggak boleh mengenali dirinya. Masya Allah. Lah ini khawatir, lebih khawatir lagi. Itu rusak, nasab itu rusak. Ya, itu diantaranya. Nah, oleh karena itu, maka Allah melarang dari awal, jangan kamu dekati. Ini jangan diartikan, loh Ustaz, yang dilarang kan mendekati. Larangannya di situ larangan zina atau mendekati? Terus artinya gimana? Sing dilarang mendekati berarti zinanya boleh ngono. Tak kedaki sampean. Pengertiannya orang ngono. Kalau deket-deket tanggal zina bagaimana? Lo apa jenengan bisa berzina tanpa berdekatan? Halo? Iso tak? Zina jarak jauh. Lah kelas-kelasnya zina nanti macam. Nah, termasuk perkara-perkara yang mendekati zina itu yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya apa? Satu, ikhtilat. Ikhtilat niku campur baur laki-laki. Niku mboten asal, niku termasuk bagian perkara-perkara yang mendekati percampuran. Laki-laki jadi satu, acara-acara tertentu itu tidak boleh. Pun saya paham, nyata niki gak usah dibantah Bu, tergantung hati ini Ustaz. Wis aja gak ilmu ni kucing. Gak usah munafik kita. Jelas ya? Satu, ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Yang kedua apa? Kholwat. Kholwat itu menyendiri, berduaan tanpa mahram. Nah, ini buah dari pacarisasi. Jelas lagi? Itu buahnya. Khalwat, menyendiri, berduaan tanpa mahram, itu tidak boleh. Itu faktor-faktor zina. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu pacaran. Awas, pacaran. Pacaran itu indikasinya sangat kuat mengarah ke sana itu. Orang pacaran itu kan nggak mungkin Bu, nggak komunikasi itu kan nggak mungkin. Bisa Ibu komunikasi antar batin? Sakit? Di batin tok bisa? Nggak bisa. Makanya Ibu perhatikan, ketika lisan mengungkapkan aku mencintaimu, sudah itu pintu kerusakan yang sangat luas. Selesai orang sudah mengatakan aku cinta padamu, selesai Ibu. Halo? Nggak bisa diam, itu nggak bisa. Satu, ingin selalu komunikasi. Ya pengalaman masa lalu lah ya. Masa lalu. Dulu jenengan pakai pacaran apa enggak? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Coba ketika sudah mengatakan aku mencintaimu, selesai urusan? Ada komunikasi. Ada teman-teman yang baru kuliah. Saya nggak pacaran Ustaz. Saya pacarannya itu Islami. Si mas pacaran Islamiku koyo opo sih Mas? Ya kami tidak nopo gandengan tangan atau ciuman, tidak pernah Ustaz. Ya cuma goncengan aja gitu. Terus mulai goncengannya apa? Baca ta'awud, baca bismillah gitu. Atau gimana? Pacaran Islam ini kuisinya nopo modelnya? Pripun? Oh kalau malam saya bangunkan sholat tahajud. Oh Masya Allah. Kalau pagi saya ingatkan sholat duha.
Kalau siang saya ingatkan sholat duhur. Saya tanya, kamu pernah telepon adikmu begitu? Tidak pernah. Gak ada pacaran Islam itu. Ya, dan itu bahaya. Kalau ada yang mungkin berpendapat, tolong diperhatikan. Kalau ada yang berpendapat, loh Ustaz, bukankah orang mau menikah itu harus saling memahami dan saling mengenal? Kalau tidak pakai pacaran, bagaimana orang saling memahami dan saling mengenal? Tolong didengarkan, pacaran itu bukan saling mengenal. Tolong dengerin. Pacaran itu bukan saling mengenal. Pacaran itu saling gombali. Pun paham? Pengenalan laki-laki perempuan itu kalau sudah menjadi suami istri, berjalan 1 hari menuju 1 tahun, itu pengenalan. Itu pengenalan. Pernah dengar gak orang yang pacaran 2 tahun nikahnya 5 hari? Ada enggak? Pacarannya 2 tahun, nikahnya cuma 5 hari cerai. Ada apa enggak? Pacaran 5 tahun, nikahnya cuma 2 bulan. Ada apa enggak? Kenapa terjadi seperti itu? Bukankah 5 tahun itu sudah luar biasa? Masa enggak kenal-kenal? Hah? Kapan kita bisa menerima kekurangan dan kelebihannya? Ya pada saat terjadi pernikahan. Nah, terjadi perceraian, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran yang hebat, saling melukai, saling menghujat, tidak bisa menerima keadaan. Ada apa enggak begitu? Dan ujung-ujungnya, tolong dengerin semuanya, tolong didengarkan. Pernikahan yang kemudian berakhir perceraian, itu semua alasannya 90% apa Bu? Tidak ada kecocokan. Coba jadikan sakit dipahami. Kenalan 2 tahun, kemudian baru nikah 1 tahun, katanya tidak ada kecocokan. Kok suwe pacarannya sampai nikahin gitu? Paham nih? Ini nanti akhir bulan kita akan membahas 1 materi. Ini permintaan jamaah di Malang. Bila pasangan tak seindah impian. Ujungnya judulnya apa? Kecewa. Itu nanti kita akan bahas di tablik akbar di Malang insyaallah akhir bulan. Bila pasangan tak seindah impian. Sudah, nggak usah dibayangin, dirasakan aja. Sudah ya. Nah, ini termasuk perangkap setan. Kemudian apalagi termasuk perangkap setan yang lainnya? Coba kita lihat perangkap setan yang lainnya adalah ini termasuk jalan setan tadi. Jangan ikuti langkah-langkah. Surat Al-Baqarah 268. Sudah ketemu? Surat Al-Baqarah ayat ini 268. Kita simak surat Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan setan menjanjikan apa? Kefakiran. Artinya apa? Ketika seorang muslim akan melakukan suatu ketaatan berupa infak dan sedekah, itu setan datang untuk membisikkan ke dalam hatinya. Tolong diperhatikan. Ketika manusia tidak melakukan ketaatan untuk infak atau sedekah atau apa saja yang berupa mengeluarkan harta, setan datang membisikkan ke dalam hatinya. Apa? Berupa kefakiran. Ketakutan hartanya berkurang. Ya, kebutuhan yang mendadak datang. Kita butuh beli ini, kita butuh punya ini, kita butuh harus segera memiliki ini, sehingga bayangan-bayangan itu menghalangi orang untuk infak atau sedekah. Itu talbis. Sehingga dengan sifat itu lahir sifat bakhil. Dengan bisikan-bisikan itu melahirkan sifat apa? Nah, sifat bakhil itu bagian dari langkah-langkah eman-emanan untuk dikeluarkan. Takut miskin, takut berkurang, takut macam-macam. Sudah Ibu? Ini pesan dari Allah untuk berhati-hati terhadap syaitan. Ya. Jadi pesan pertama, tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Pesan kedua, mari kita simak pesan kedua. Pesan kedua adalah surat Al-A'raf ayat 27. Pesan kedua surat Al-A'raf ayat 27. Surat 7 ayat 27. Sudah ketemu? Yuk kita lihat surat 7 ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Sudah sampai di situ aja, silakan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Nah, pesan yang kedua apa, Bu? Pesan yang kedua apa? Jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh, saya ulangi, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Nah, apa tipuan setan di sini? Apa tipuan setan di sini? Tipuan setan itu adalah menjungkir balikkan masalah. Apa tadi, Bu? Bentuk tipuan setan tadi apa? Menjungkir balikkan masalah. Maksudnya apa? Nah, yang dimaksud menjungkir balikkan masalah itu apa? Menghias-hiasi keburukan itu menjadi suatu kebaikan. Setan
menghias-hiasi keburukan menjadi suatu kebaikan. Sehingga sesuatu yang buruk itu dipandang baik oleh perasaan manusia. Saya ulangi, sesuatu yang buruk menurut Allah dipandang baik menurut perasaan. Perhatikan di sini. Ini kuncinya di sini. Ini yang menjadikan programnya setan itu sukses. Di sini kuncinya. Apa tipu daya setan tadi? Menjungkir balikkan. Apa maknanya? Menghias-hiasi keburukan. Sesuatu yang buruk menurut pandangan Allah dipandang baik menurut perasaan. Perhatikan, berarti kita menilai sesuatu gak boleh dengan perasaan. Nek menurutku, ojo dibiasakan gitu. Ojo dibiasakan gitu. Makanya nanti Bu, ini termasuk konsep rumah tangga nanti. Sing nggarai eker-ekeran ganok marine. Selalu cekcok antara suami dengan istri. Sajane sing perlu ditandani ku, kalau sudah ada terjadi percekcokan, setiap masalah cekcok. Perhatikan, itu nggak usah dikai bubur apa. Jajang pasar, dibaca itu tumpeng. Masalah itu duduk teko tumpeng nih. Apa? Cara pandang. Kalau ibu-ibu punya statement, pokoknya menurutku, suami juga menurut pandangan seperti itu, sudah bisa dipastikan rumah tangga Anda itu pasti akan terjadi banyak percekcokan, sudah pasti. Kalau ibu-ibu di dalam membangun rumah tangga itu dasar pijakannya menurut pendapatku. Suami juga punya pandangan menurut. Nah, yang terjadi kalau menurut pendapatku gini gimana ya? Ono ketemu nih, kalau ono ketemu nih, berarti kan bukan masalahnya. Sagedipun pahami? Kenapa Ustadz dalam rumah tangga kami ini kok selalu ada masalah timbul cekcok? Bu, perhatikan, setiap orang itu punya masalah-masalah yang aneh-aneh. Cuma kenapa orang lain tenang, yang lain tidak? Itu bukan rumah tangganya nggak ada masalah, cara pandang Anda yang keliru. Sagedipun paham ini. Kalau ibu pakai kacamata yang saya pakai begini, kacamata bening, maka segala masalah itu akan terlihat bening. Ini kok saya pas bawa kacamata dua ini. Nah kalau saya pakai kacamata begini, tak coplok Bu. Wong dikai contoh iya sampai. Coba kalau Anda pakai kacamata begini, apa yang Anda lihat? Dalam gelap. Wong sampean guyu lho, untune ketok ireng. Ini baru kacamata, yang perlu diperbaiki apa ini? Coba kalau saya ingin melihat, ini tembok ini kok suram ya, ini perlu dicat ini. Kalau Anda nuruti kacamata, Anda akan sibuk mencari cat ini. Saged dipahami? Ini kurang putih, sampean kena putih mana Mas? Kurang putih ini. Yang masalah itu bukan tembok dan catnya. Halo? Yang bermasalah apa? Nah, ini tak delok ini. Loh, siji lho ngoten. Itu yang perlu kita bangun dalam rumah tangga itu. Saged dipun pahami? Nah, kemudian ini konsep-konsep rumah tangga ini penting soalnya. Sering cekcok itu bukan karena masalahnya, bukan masalah. Cara pandang Anda yang perlu dibenahi. Yang kedua apa? Yang sering mengakibatkan orang cekcok dalam rumah tangga itu egois. Egois. Saya tanya kepada ibu bapak sekalian,
Kalau terjadi percekcokan itu, targetnya yang sering terjadi itu memperbaiki masalah atau menang dalam diskusi itu. Hah? Serem ini. Luar biasa. Ayo Bapak Ibu, kalau pas cekcok terjadi, target utamanya memperbaiki, menghasilkan suatu kebaikan atau kemenangan. Apa Bu? Serem ini. Masya Allah, saya nggak bisa bayangin itu. Kalau jenengan terjadi percekcokan targetnya kemenangan, berarti tujuan kita satu, musuh harus dikalahkan. Betul apa enggak? Nah, siap-siap aja anaknya stres. Ini yang kurang pas ini. Ini yang kurang pas. Bun, pertanyaan saya Bu, kenapa sih kok orang ingin menang dalam diskusi itu? Kok nggak mau ngalah sedikit, kenapa? Apa? Oh, gengsi. Kenapa kok gengsi? Apa? Merasa benar. Kalau disalah-salahkan juga nggak mau ya? Nggak mau. Dan suami juga begitu juga kan? Itu jodoh jenenge. Kan berarti satu madhab. Ini loh, prinsipnya, karakternya, sajane kan klop sajane kan. Tapi kenapa kok pecah? Karena salah Anda. Diskusi itu tidak harus menang dalam suami istri. Jelas ini Pak? Kalau Anda punya prinsip ini luar biasa. Bun, gengsi, harga diri Bu ya. Yang sering orang nggak mau kalahkan dua ini loh, gengsi dan jadi kalau kalah itu seakan-akan. Nah ini kita belajar aja, belajar sharing gitu. Kalau kalah seakan-akan apa? Harga diri kita apa? Hancur, jatuh berapa meter? Sampai patah tulang. Bu, pandangan ini yang harus dirombak kalau Anda ingin memilih keluarga yang baik. Bapak-bapak, kacamata ini harus dipecah, tidak boleh dipakai lagi. Perhatikan, ketika cara pandang Anda di dalam komunikasi suami istri kalah menang itu sebagai harga diri, itu kacamata yang rusak. Pun paham? Bagi saya kacamata ini harus dilembutkan, dihancurkan kacamata. Nggak boleh dipakai dalam kacamata rumah tangga, keliru besar. Saya kasih contoh penjenengan. Saya tanya dulu. Kalau Anda punya anak dua, tengkar aja terus. Sing situ nggoda, sing situ menang-menang, sing situ ngalah. Yang terpuji menurut Anda, yang menang-menangan atau yang kalah? Yang Anda puji, yang menang-menangan atau yang kalah? Oh gitu ya. Mosok. Yang ngalah yang bukan yang menang-menangan. Kalau jenengan yang diskusi dengan suami tengkar, yang ngalah siapa duluan? Yang terpuji siapa? Nah, sudah kali. Padahal tadi tujuannya kita nggak mau ngalah, tujuannya ngapain? Harga? Ini harga dirinya naik apa turun? Dengan menang-menangan itu harga diri naik apa turun? Naik. Oke, dalam pikiran sendiri, oke. Kok tadi kula sampai sing tukaran ya? Oke, katakan menurut kita harga diri naik. Sekarang menurut Anda, anak dua ini yang sering tengkar, yang ngalah atau yang menang-menangan yang nilainya tinggi? Menurut siapa? Yang ngalah. Kenapa dua hal kok jenengan punya nilai yang dua? Ini masalahnya. Ternyata mengalah itu bukan sebuah kehinaan. Dan nasihat kita sebagai orang tua,
Tidak mungkin adiknya yang ngalah disuruh tetap menang. Coba ketika adiknya ngalah, "Dek, kenapa kamu diam?" "Sudah mah, biar diambil kakak." "Lu jangan, kamu nggak boleh ngalah, lawan kakakmu." Gitu mestinya. Halo? Sepakat? Ora. Sudah selesai urusan. Ngerti arah pembicaraan saya itu? Kacamata seperti itu nggak boleh dipakai dalam rumah tangga. Rusak rumah tangganya dengan kalau begini. Setiap ada perbedaan, tengkar. Setiap ada ketidakcocokan, tengkar. Saya nggak bisa bayangkan. Sudah ya, kita lanjutkan. Pesan yang kedua tadi apa? Jangan apa tadi? Nah. Jadi jangan sampai kamu dapat ditipu oleh syaitan. Nanti kita akan pelajari ulang. Itu poin kedua. Wasiat Allah mengabarkan tentang keberadaan syaitan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga kita akan bahas tentang definisi syaitan. Syaitan itu makhluk apa sifat? Sifat. Tolong diperhatikan ibu-ibu, Kita kembali pada persoalan. Syaitan itu makhluk atau sifat? Terjadi perdebatan yang panjang. Iblis, jin, syaitan. Ini siapa mereka? Apa perbedaannya antara apa tadi? Jin, iblis, syaitan. Pada dasarnya tiga makhluk ini adalah makhluk yang satu. Ya. Karena penciptaannya satu, jin. Dan jin ini yang pertama kita bicara tentang apa? Definisi kedua ini. Sebentar. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa manusia dan jin itu memiliki beberapa kesamaan. Ini poin pertama dulu. Ya, manusia dan jin memiliki apa? Beberapa persamaan dari beberapa sisi. Yang pertama, sama-sama memiliki akal. Yang kedua, sama-sama memiliki nafsu. Perhatikan. Ya, sama-sama memiliki akal, sama-sama memiliki hawa nafsu. Nah, sehingga
Karena dua kesamaan ini sehingga dari kalangan manusia dan jin itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dari kalangan manusia dan dari kalangan jin itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang soleh dan ada yang durhaka. Dari dua makhluk ini Allah tegaskan hal ini di dalam surat Al-Jin ayat 11. Surat Al-Jin surat berapa? 72 ayat 11 Allah menjelaskan wa anna kunna wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna qara'iqa qidada. Silakan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang solih dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Allah sebutkan di sana, ya, Allah berfirman tentang jin. Dia mengatakan wa anna minna minas solihun wa minna duna dzalik. Kata jin mengatakan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak soleh. Makanya ketika ada sebagian yang kesurupan, jin yang ikut di dalam kesurupan katanya jin muslim. Ibu jangan berpandangan kalau jin itu sing melek ku jin muslim. Lalu Anda berpendapat kalau jin muslim berarti baik apa jelek indikasinya? Sekarang orang muslim itu baik apa elek? Orang muslim baik benar? Halo? Nah itu. Perhatikan. Kita sering terkecoh di sini, Ibu. Oh, jinnya yang ikut itu jin muslim. Lalu kalau kita dengar jin muslim seakan-akan baik, padahal jin muslim dengan orang muslim halo? Sama. Orang muslim apa semuanya baik? Halo? Enggak juga. Sama di sini, Ibu. Makanya jaran kalau pas jenengan ruqyah nanti barangkali ada yang ikut ruqyah, begitu di ruqyah dibacakan ayat kursi, jinnya malah suruh diem. Pun sampai diem, saya tak baca ayat kursi sendiri. Jadi sing kesurupan maca ayat kursi sendiri, akhirnya sing ruqyah di ruqyah sama jin. Itu terjadi nanti dunia ruqyah itu, Pak. Ya, Masya Allah. Atau bahkan ada jin itu ketika dibacakan ayat kursi, dia minta sejenak berhenti. Dah, sekarang saya sudah siap mendengarkan. Silakan dibacakan ayat kursi. Dibacakan ayat kursi, bacakan Al-Baqarah. Apa katanya orang yang kesurupan? Seger sekali suaranya jenengan. Kalau jenengan ruqyah melihat yang di ruqyah begini gimana kira-kira? Halo? Masya Allah. Bun, ini poin-poin yang perlu kita ketahui tentang masalah ini. Kemudian iblis itu asalnya termasuk dari golongan jin. Jelas? Iblis termasuk golongan dari kelompok jin. Hanya saja ya, ya, hanya saja jin itu tidak diberikan
Ya, jin tidak diberikan sebagaimana yang telah diberikan uzur, sebagaimana diberikan oleh iblis. Saya ulangi, hanya saja jin tidak diberikan uzur sebagaimana yang telah diberikan kepada iblis. Di mana iblis memiliki atau mendapatkan uzur dari Allah Ta'ala, mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan tangguh, untuk diberikan tangguh. Sedangkan jin tidak. Iya. Iblis diberikan tangguh. Tangguh itu Tunda. dipanjangkan usianya. Jin tidak. Jin ada yang mengalami kematian. Seperti manusia. Jadi kalau iblis ditunda kematiannya karena permintaannya. Ya. Sebagaimana di surat Jin ya 15 Hijr. di surat Al-Hijr itu dia berdoa kepada Allah untuk ditangguhkan usianya. 16. Sedangkan jin tidak diberi tangguh. Kita lihat 17. surat 15 ayat 36 dan ayat 37 sampai 38. Surat 15 ayat itu Bu? 36 sampai 38. Mari kita lihat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Ya. Berkata iblis, "Ya Rabbku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari, yaitu suatu waktu yang telah ditentukan." Maka melalui ayat-ayat ini perbedaan antara jin dan iblis. Pada hukum asalnya jin dan iblis itu sama. Namun perbedaannya kalau jin itu ada yang memiliki sifat-sifat yang soleh, sedangkan yang buruk masuk di dalam kategori iblis dan nanti masuk dalam kategori syaitan. Pun perhatikan pecahannya di sini. Pecahannya di sini. Lalu perbedaannya iblis dengan setan apa? Iblis, kalau sifat-sifat setan itu sifatnya masuk di dalam pembahasan, masuk di dalam sifat-sifat manusia. Iblis tidak. Allah sebutkan hal ini. Jadi setan itu bisa dari iblis, bisa masuk dalam kategori manusia. Saya ulangi, setan bisa dari golongan jin dan setan bisa dari golongan manusia. Kita buka surat Al-An'am ayat 112. Surat 6 ayat 112. Sampun kepanggil? Sudah ketemu Ibu? Ayat 112 ya. 112. Nah, silakan langsung terjemahnya Pak. 112.
Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi manusia yang jahat itu juga disebut sebagai Setan. Makanya kadang-kadang kalau ada orang jahat banget niku, orang nggak lagi menyebut manusia, setan lu. Gimana? Jarang menyebut jin lu, itu enggak. Baru mengatakan apa? Setan lu. Ada suami istri tengkar hebat itu. Jadi cara fisik itu, masya Allah. Saya tanya, ketika istrinya menggebu-gebu mencaci maki suaminya, saya nanya kepada sang ibu, Bu, suami Anda itu bukan yang orangnya tinggi, kemudian yang gagah itu toh. Dia bilang apa? Itu bukan manusia, Ustaz, setan dia. Masya Allah. Kata si istri, suaminya itu setan. Saya klarifikasi ke bapaknya, memang pura-pura nggak tahu aja biar nanti clear gitu kan. Pak, bukankah istri jenengan itu bagus, orangnya kalem? Itu bukan manusia, Ustaz, iblis. Masya Allah. Akhirnya tak kaduk loh. Suaminya setan, istrinya iblis. Nah, saya mikir kasihan anaknya gitu. Ibu sakit bayang nih, kalau suaminya setan, istrinya iblis. Iya. Provokator Ustaz itu provokator. Nah terus, nah ini kalau didengar oleh anaknya kan bingung. Nah terus aku siapa? Yo anaknya setan. Itu ketika orang sudah keluar akal sehatnya, ya, orang sudah keluar dari akal sehatnya, keluar dari syariat, itu pasti akan keluar dari nilai-nilai kemuliaan yang keluar itu. Masya Allah. Kalau nggak begitu kadang-kadang binatang yang keluar, anjing lu. Astagfirullah. Bun, ini jelas dah. Nah, ini persoalan yang ketiga. Sekarang persoalan yang keempat. Saya ulangi lagi persoalan yang pertama tadi apa? Kedudukan setan dalam kehidupan manusia. Persoalan yang kedua, pesan-pesan wasiat-wasiat dari Allah agar kita hati-hati dari tipu daya setan. Kemudian yang ketiga, definisi. Yang keempat, setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin adalah musuh yang paling berat. Musuh yang sangat berat. Kita simak bersama-sama. Apa yang menyebabkan sebab-sebab setan dari golongan jin ini merupakan musuh yang paling berat? Apa sebabnya? Makanya kita tidak boleh main-main dalam masalah ini. Dalam ngaji harus serius, dalam amal soleh harus serius. Baik, kita simak yang pertama. Kenapa setan dari golongan jin merupakan musuh yang sangat berat? Pertama, syaitan dan pasukannya itu mampu melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihatnya. Oh, Masya Allah, ini setan dan pasukannya mampu melihat kita dari arah yang kita tidak mampu melihatnya. Jadi kalau boleh dikatakan kita perang dengan musuh yang tidak terlihat. Gaib. Ini gimana ini? Gaib bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Surat Al-A'raf ayat 27. Kita simak di pertengahan ayat
Iya. Di pertengahan ayat Sesungguhnya. sudah ketemu? Liyuriyahumma. Langsung dibaca terjemahnya, Pak. Tayyib. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Di pertengahan ayat surat Al-A'raf ayat 27 menjelaskan, ya, sesungguhnya setan itu bisa melihatmu dari arah yang kamu tidak bisa Melihatnya. Innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan dan kabilah-kabilahnya itu bisa melihat dari arah yang kamu tidak bisa. Ini yang menjadikan kenapa pertempuran kita dengan setan ini berat. Satu. Yang kedua, setan dan pasukannya sangat dekat kepada manusia. Yang kedua apa? Setan dan pasukannya sangat dekat dengan manusia. Sampai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mari kita simak wasiat Nabi SAW. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri min ibni Adam majra ad-dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Saya ulangi. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darahnya. Ini menunjukkan apa? Setan itu sangat amat dekat dengan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalil yang kedua, ini masih poin yang kedua, ini dalilnya, ma minkum min ahadin, ma minkum min ahadin, setiap orang di antara kalian, illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin. Seorang korin, pendamping dari golongan jin. Dikatakan korin itu jin yang selalu nempel pada manusia untuk membisikkan sesuatu keburukan dan kejahatan. Makanya disebut jin korin. Itu masing-masing orang ada di dalam dirinya. Makanya ibu ngapunten, setan itu nanti pengaruh, termasuk pengaruh sihir. Tolong perhatikan. Kalau ibu-ibu katakan kena sihir, ibadah sudah, baca Quran sudah, jadi pintu-pintu ibadah sudah kita lakukan semua, itu bukan kehabisan jalan setan. Setan itu nanti membisikkan kepada jin korin, kira-kira kelemahan kita itu di mana? Sakitipun pahami? Sehingga nanti jin korin itu memberitahukan,
orang ini biasanya lengahnya itu pada kenakalan anak, maka setan akan masuk kepada anak kita, menjadikan anak kita itu nuwakal. Sehingga kalau anak nakal kita emosi, begitu emosi pintu penjagaan itu jebol. Saged dipahami? Saged dipahami? Jadi bisa jadi melalui ujian-ujian dalam kehidupan, macam-macam nanti bentuknya itu. Bisa jadi kepada anak kita itu nakalnya luar biasa, sehingga ketika anak-anak nakal, emosi kita bagaimana? Bagaimana Ibu? Meluap. Begitu emosi meluap, penjagaan dari agama kita jebol. Begitu jebol, sihir masuk mudah mempengaruhi kita ini. Awas, hati-hati, nanti perlu mengkaji untuk benteng diri dalam masalah tersebut. Hati-hati dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Itu persoalan yang kedua yang menjadikan kenapa setan itu menjadi musuh yang sangat berat. Yang ketiga, kenapa musuh dari kalangan setan, dari kalangan jin itu sangat berat? Yang ketiga, yang digoda oleh setan, yang dijadikan apa itu? Jujukan itu apa bahasa Indonesia? Apa? Tujuan, target. Nah, jadi yang dijadikan target untuk merusak manusia itu adalah kolbunya, hatinya. Hatinya. Jadi hati itu merupakan alat yang sangat vital dalam diri kita. Namun disitulah beratnya setan, karena dia langsung menggoda manusia itu melalui kolbunya. Allah berfirman di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Nah, makanya pintu-pintu ini nanti perlu dijaga dengan baik. Satu, apa Bu? Perhatikan Ibu ya. Justru pintu-pintunya itu yang kita senangi gitu loh masalah ini. Napa mawon? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, pintu-pintu untuk rusaknya hati itu satu, ngeludus. Ayo, siapa sih gak seneng ngeludus saya? Ini pintunya. Banyak jalan-jalan ini. Kenapa kok di sini letaknya? Bu, perhatikan. Itu poin pertama. Pintu yang kedua, banyak memandang. Kalau jalan-jalan gandengan ini nggak Bu? Gelap-gelap. Pernah nggak Bu jenengan ngajak teman, ayo Mbak jalan-jalan Mbak, ngapain? Merem-merem. Orang jalan-jalan itu otomatis apa? Hah? Lihat-lihat. Nah, lihat-lihat itu hasilnya apa coba Ibu? Apa? Oh, masuk sudah. Jadi pertama jalan-jalan, yang kedua lihat. Kalau sudah lihat-lihat itu ada bisikan-bisikan dalam hati. Masya Allah, ini kok kelihatan baik. Masya Allah. Lah, dari bisikan-bisikan itu melahirkan iradat, keinginan. Betul begitu? Itu urutannya begitu. Oh, kadang-kadang itu gak punya niat untuk membeli kok. Gak ada niat sama sekali. Tapi berhubung ada tulisan saleh, singgara. Saleh 75%, saleh 80%. Lah kita ini ndelok tulisan ngono kan gak bisa diem Ibu. Supaya info ini benar apa tidak,
maka kita masuk ke dalam toko dalam rangka tabayun. Apa Bu? Dalam rangka apa? Napa tabayun itu? Mencari benarkah berita ini, supaya nanti kalau kita menyampaikan beritanya itu benar, gitu, beritanya itu sahih gitu loh. Makanya untuk mencari kebenaran kita perlu apa? Tabayun. Begitu benar, apa yang terjadi? Sudah selesai. Sudah, Masya Allah. Itu nggak bisa diingkari. Makanya kenapa kita tidak boleh terlalu sering-sering apa? Bon, itu yang ketiga, kenapa godaan setan itu berat? Karena yang dijadikan jujukan setan itu adalah apa? Hati. Yang keempat, kenapa tipu daya setan itu berat? Alasan yang keempat, karena setan tidak pernah lelah di dalam menggoda manusia. Setan tidak pernah lelah dan sangat serius untuk menyesatkan manusia. Surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Surat 7 ayat 16 ayat 17. Sampun kepanggih? Silakan. Terjemahnya langsung, Pak. Iya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Masya Allah. Ini menjadikan kenapa berat, karena setiap jalan itu dia gunakan. Setiap arah menuju ketaatan ditutup oleh syaitan, dihalang-halangi oleh setiap jalan ketaatan, setiap pintu kebaikan. Di situ ada penghalang-penghalang dari syaitan. Nah, ini Ibu, yang kelima, kenapa permusuhan setan itu sangat berat? Yang kelima, disebabkan setan memiliki anak buah yang terstruktur. Masya Allah. Sesungguhnya setan memiliki apa? Anak buah yang terstruktur. Jadi bukan cuma majelis taklim aja yang punya. Loh bener ini Bu. Mari kita lihat sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, perhatikan salah satu di antara sayembara yang dibuat oleh setan. Makanya hati-hati terhadap masalah ini. Mari kita simak. Saya bacakan hadisnya aja, maknanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Perhatikan. Jadi iblis menyebarkan
anak buahnya ke seluruh penjuru. Yang paling dekat porsinya, yang paling dekat kedudukannya, yang paling besar fitnahnya. Maka datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis menjawab, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun." Jadi kalau setan itu sudah membuat manusia berbuat maksiat dengan berbagai maksiat, maka setan iblis mengatakan, "Kamu belum berbuat sesuatu apapun." Kemudian datanglah iblis, setan yang lainnya, tentara yang lain mengatakan, "Aku tidak meninggalkan orang yang aku goda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya." Ini salah satu sayembara setan terbesarnya adalah apa? Mampu memisahkan antara suami istri. Maka iblis mengatakan dan mendekatinya dan mengatakan, "Engkau adalah pengikut yang paling hebat." Makanya kalau ibu-ibu suami istri ketika akan cerai, hati-hati. Terutama di waktu perang antara suami. Saya pesan ibu, saya pesan bapak, tolong diperhatikan dengan baik. Ketika terjadi pertengkaran hebat dan Anda ketika akan mengatakan talak, mohon libatkan salah seorang di antara Anda. Yang sering kita temui, kata talak ini sudah terucap baru memberitahu. Itu yang sering kali terjadi. Dan ibu-ibu juga begitu. Ketika terjadi pertengkaran hebat dengan kesalahan suami, itu jangan spontanitas langsung mengatakan, "Sudah ceraikan aku." Jangan. Hadirkan satu orang terlebih dahulu. Itu cara temenan nangis ya. Hadirkan satu orang terlebih dahulu yang dianggap bisa untuk mediasi antara kita. Jelas ibu? Mohon dengan sangat ini diperhatikan dengan baik. Pertengkaran hebat itu terjadi biasa, percekcokan itu terjadi biasa. Mohon di saat terjadi peristiwa itu jangan sekali-kali memutuskan sebuah perkara. Hadirkan satu orang yang dianggap bisa untuk menjembatani masalah. Haruskah ini berakhir dengan perceraian? Itu tolong diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Sudah, ini 5 perkara yang menyebabkan setan itu menjadi musuh yang sangat berat dan fitnahnya sangat berat. Itu karena 5 perkara tadi. Yang pertama apa sebabnya? Apa ibu? Kedudukan setan. Setan mampu melihat kita dari arah yang kita tidak. Yang kedua, kenapa? Setan sangat dekat dengan manusia. Yang ketiga, yang keempat, setan tidak pernah dan sangat serius. Sementara manusia gampang lelah dan kurang serius. Makanya kalau perang identik kalah. Ini yang nanti kita waspadai. Yang terakhir apa? Kajian kita yang akan datang mengenal tentang jerat-jerat syaitan. Kajian kita yang akan datang, kita akan bahas tentang apa? Jerat-jerat syaitan. Jadi kajian kita ke depan ini masih seputar tentang dunia gaib. Jadi kita akan membahas secara ilmi dengan ilmu dan
apa langkah-langkah kita di dalam melawan syaitan nanti. Apa langkah-langkah kita supaya selamat dari jerat-jerat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.